Dan desa Penari ini letaknya konon. Nah, ini konon. Letaknya ada di kabupaten yang terletak di pesisir timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Nah, itu terletak di Banyuwangi. Dan desa-desa tersebut kalau yang kita cari yang di Google atau apapun, nama desanya tidak ada. Nah, namanya desanya tidak ada. Hanya disebutkan Desa Penari tempat KKN, itu aja. Sebetulnya ada nama, tapi yang disebut tempat Desa Penari ini bukan di Alas Purwo. Jim setan datan purun paneluan tan ono wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas daerah yang bernama Desa Penari. Desa Penari. Dan Desa Penari ini letaknya konon. Nah, ini konon. Letaknya ada di kabupaten yang terletak di pesisir timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Nah, itu terletak di Banyuwangi. Dan desa-desa tersebut kalau yang kita cari yang di Google atau apapun, nama desanya tidak ada. Nah, namanya desanya tidak ada. Hanya disebutkan Desa Penari tempat KKN, itu aja. Sebetulnya ada nama, tapi yang disebut tempat Desa Penari ini bukan di Alas Purwo. Nah, dan nama yang disebut tadi adalah Rowo Bayu. Tepatnya Desa Bayu, Dusun Sambung Rejo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, letaknya di kaki Gunung Raung, yaitu Banyuwangi Barat. Dan sedangkan Alas Purwo letaknya di Semenanjung Belambangan atau Banyuwangi yang sebelah timur. Nah, jauh, jaraknya sangat jauh. Nah, itu. Dan konon para mahasiswa dan mahasiswi ini 6 orang dan yang 2 orangnya meninggal. Nah, ini benar tidaknya juga belum jelas. Ini fiktif atau nyata juga belum jelas. Ini kalau dilihat dari film tersebut, karena tempatnya yang sangat rusuh atau terlalu lebat, kalau itu tempatnya bukan Alas Purwo. Dan Alas Purwo sendiri adalah tempat atau taman wisata kebanggaan masyarakat Banyuwangi yang tempatnya bersih, tertata rapi dan juga terawat. Jadi bukan di Alas Purwo kejadian itu. Kalau menurut di cerita. Dan katanya dan di desa tersebut ditutupi oleh kedua hutan yang besar atau alas raya, hutan raya, yang artinya 2 hutan yang sangat besar
di Jawa Timur, pesisir timur ini ada dua, yaitu satu di Alas Purwo dan yang kedua yaitu hutan Kumitir atau Gunung Kumitir. Nah itu. Tapi kenyataannya tidak seperti yang ada di gambar. Tidak seperti di gambar. Yang dimaksudnya adalah Gunung Raung. Tempatnya di kaki Gunung Raung. Desa Bayu ini ada di kaki Gunung Raung, bukan di Alas Purwo. Nah, dan mitos, nah ini mitos juga, bahwa di Alas Purwo ini adalah tempatnya istana jin. Nah, kosek dah, kosek. Kalau Alas Purwo ini adalah tempat wisata yang setiap hari ramai dengan orang. Nah, dikatakan di Alas Purwo ini adalah istananya jin, tempatnya jin. Nah, berarti yang datang di situ, para wisatawan yang datang di situ berarti jin. Nah, begitu. Nah, jadi kosek adalah kosek. Kita buka bersama-sama. Alas Purwo itu dulu, memang dulu itu yang disebut yang angker itu adalah dulu, ya dulu. Kalau sekarang ini sudah menjadi hutan wisata, tempat wisata, dan juga ada tempat selancarnya juga di pinggir pantai. Tempatnya bersih, tertata rapi, dan juga terjaga keasriannya. Jadi tidak mungkin bahwa di tempat tersebut atau di Alas Purwo itu terdapat yang namanya desa pengantin atau desa penari, nah itu. Dan desa penari ini letaknya justru yang kejadian-kejadian itu justru ada di Banyuwangi sebelah barat, yaitu tepatnya di kaki Gunung Raung. Di pinggiran desa atau desa Bayu tadi ada di kaki Gunung Raung. Dan di Banyuwangi sendiri sebetulnya tidak ada yang angker. Jadi kepada sedulur-sedulur semuanya, kalau ingin datang ke Banyuwangi, ingin wisata ke Banyuwangi, silakan. Di Banyuwangi aman, tidak ada yang namanya jin atau apapun. Nah, dan di Banyuwangi sendiri ada 11 tempat wisata yang mungkin yang konon di tempat itu tempat yang angker. Nah, justru sekarang dikunjungi banyak orang. Nah, dikunjungi banyak orang. Contohnya satu, yaitu Kawah Ijen. Dan Kawah Ijen ini juga terkenal dengan api birunya. Nah, api birunya atau dengan sebutan blue fire, betul mas? Nah, blue fire, yaitu api birunya, api biru yang ada di kawah Gunung Ijen. Nah itu sangat indah. Kalau dilihat bila malam hari berwarna kebiru-biruan di dalam kawah itu, biru untuk karena terbakarnya belerang. Nah itu. Dan yang kedua tempat wisata di Banyuwangi adalah Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran. Ini juga sangat istimewa di daerah Banyuwangi juga, yang katanya juga tempat makhluk gaib juga, tapi kenyataannya tetap ramai dikunjungi orang. Nah itu. Dan juga yang selanjutnya adalah Dialog Banyuwangi. Dialog Banyuwangi ini tempat wisata juga. Dan yang selanjutnya nomor 4 adalah Taman Belambangan. Taman Belambangan. Nah ini juga tempat wisata yang sering dikunjungi para wisata baik dari luar kota, Malang, Surabaya, bahkan sampai ke Jakarta pun datang ke sana, ke Banyuwangi. Kemudian Pantai Pulau Merah. Nah, Pantai Pulau Merah
Ini juga tempat itu juga sangat ramai, sama ramai dengan dikunjungi para wisatawan. Juga Teluk Ijo. Nah, Teluk Ijo ini juga ramai. Tempat wisata juga di Banyuwangi juga. Terus Pantai Sukamadi. Pantai Sukamadi juga ada di Banyuwangi. Terus Pantai Pelengkung. Nah, Pantai Pelengkung ini juga ramai dikunjungi orang, ramai dikunjungi wisatawan. Nah, terus di mana yang angkernya tadi? Kemudian Pulau Tabuhan. Nah, Pulau Tabuhan. Pulau Tabuhan ini pulaunya berbentuk seperti tabuhan itu tawon. Nah, tabuhan itu seperti tawon. Nah, itu. Kemudian Taman Nasional Alas Purwo. Coba ini. Taman Nasional Alas Purwo. Yang ini yang dikatakan sebagai tempat atau istananya jin, padahal justru dikunjungi orang terus, ramai dikunjungi orang, bahkan tempatnya bersih dengan pemandangannya yang indah. Nah itu. Jadi untuk sedulur-sedulur semuanya, kalau ingin berwisata ke Banyuwangi silakan. Tidak ada yang namanya angker, tidak ada. Tidak ada yang namanya angker, tidak ada. Dan juga yang tadinya kalau yang disebut yaitu Desa Bayu tadi adalah tempat atau petilasan seorang raja dari Blambangan sendiri, yaitu petilasannya Prabu Tawang Alun. Nah, Prabu Tawang Alun, dan ini kalau menceritakan Prabu Tawang Alun pasti kita nanti harus digandengkan dengan macan putihnya. Nah, itu yang Prabu Tawang Alun ini punya istana namanya Istana Macan Putih, dan pengawalnya adalah pengawal gaib yaitu seekor macan putih atau harimau putih yang sakti. Nah itu. Ini sudah di zaman Sayyid Muhammad. Nah, itu zaman Sayyid Muhammad. Dan ini juga seorang ulama juga yang mengalahkan dari macan putih tersebut. Jadi tidak ada yang angker, hanyalah petilasan yang di Desa Bayu tadi. Nah, itu yang dikatakan tempat atau desa penari itu adalah desa yang terpencil, tempatnya di bawah atau di kaki Gunung Raung. Nah, di bawah atau di kaki Gunung Raung, di situ ada tempat sendang atau danau, tempat persinggahan Prabu Tawang Alun. Nah, mungkin tepatnya di situ. Dan konon kawasan tersebut menjadi tempat favoritnya yaitu kaum Ningrat. Bukan cuma Prabu Tawang Alun aja, tapi Ningrat, baik dari Majapahit atau dari kerajaan yang lain. Nah itu sering mendatangi tempat tersebut karena keindahan alam dan danau atau sendangnya yang sering dikunjungi orang itu. Dan Blambangan yang tempatnya Alas Purwo tadi, tempatnya di Semenanjung Blambangan. Nah itu, tapi tidak ada hubungannya dengan desa penari tadi. Nah, itu desa penari tadi ternyata kalau menurut sumber yang orang-orang yang di sana ini masih katanya dan katanya. Jadi masih belum jelas. Nah gitu. Dan desa saat ini atau Rowo Bayu dikenal sebagai wisata spiritual khususnya di sekitar petilasan Prabu Tawang Alun. Nah itu. Jadi intinya begini. Banyuwangi memang dulu, angkernya memang dulu. Nah, kalau seperti sekarang di daerah yang lain pun mungkin juga sama. Di daerah lain mungkin juga sama.
Dan Banyuwangi sendiri pun juga sangat kaya dengan hasil buminya. Hasil buminya kaya juga. Di sana juga masih banyak perusahaan-perusahaan besar. Khususnya perusahaan-perusahaan. Apalagi sekarang bupatinya sendiri seorang perempuan. Nah itu. Yaitu yang namanya beliau adalah Ibu Bristiandani. Beliau berasal dari Magelang. Nah, istri dari bupati yang terdahulu yaitu Pak Aswar Anas. Nah, itu mungkin waktu zamannya Pak Aswar Anas saya masih tinggal di sana 2 bulan. Nah itu. Makanya saya tahu di Banyuwangi itu seperti apa gitu. Di sana ramai tempat dikunjungi orang. Justru di Alas Purwo sendiri tempatnya bersih, asri dan tertata rapi. Gapuro-gapuronya bermacam-macam gapuro terpasang di sana sehingga membuat pemandangannya sangat indah. Jadi sedulur-sedulur semuanya, khususnya sedulur-sedulur wejangan Kang Imam ini, silakan kalau mau datang berwisata dengan keluarga ke Banyuwangi silakan. Semuanya aman di sana. Nah, ini untuk semuanya. Kalau kita misalnya di sana angker, di Banyuwangi itu hutan Alas Purwo itu angker. Ya, nanti kalau diangker-angkerkan tidak ada yang datang. Takut semua. Sepi lagi tempat wisatanya gitu. Udah kemarin udah 2 tahun udah sepi. Masa harus sepi lagi? Nah itu. Itu sebenarnya tidak ada apa-apa di sana. Memang dulu yang disebut angker itu adalah dulu. Bukan cuma di Banyuwangi, di daerah lain pun dulu tetap angker. Nah gitu. Dan sekarang baik kita garis bawahi saja. Yang namanya daerah atau yang tidak terdapat atau di tulisan cerita itu berarti hanyalah fiktif belaka atau kalau bahasa ngetrennya sekarang adalah hoax itu. Nah, baik cukup sekian penjelasan dari saya mengenai desa penari ini yang ada di Banyuwangi. Nah, ternyata kenyataan jauh, tempatnya jauh dan tidak ada hubungannya dengan Alas Purwo. Justru Alas Purwo adalah alas yang asri, tempat yang aman, indah, sejuk, yang tertata rapi, yang sering didatangi para wisatawan. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada sedulur-sedulur semua yang ada di Banyuwangi. Nah, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.